Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video pembelajaran. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang soal cerita bilangan bulat positif dan negatif. Oke, untuk soal nomor 1, kita akan membahas tentang Pak Manupati adalah seorang peternak ayam potong. Ya. Kakak di sini akan menuliskan lambangnya dulu ya. Kita tulis ini ketahuinya dulu. Ayam potong, kakak akan menuliskan lambangnya sebagai AP. AP itu adalah ayam potong, dan ayam kampung AK. Berapa ayam potong yang dipelihara oleh Pak Manupati adalah sebanyak 650 ekor ayam potong. Di sini kakak akan tuliskan sebanyak 650 ekor. Untuk ayam kampung, Pak Manupati mempunyai 135 ekor. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Oke, ini kita tandain dulu ya. Untuk yang pertama itu, ayam potong dan ayam kampungnya itu adalah ayam potong dan ayam kampung yang masih hidup. Sedangkan untuk yang sudah mati, kita akan kasih warna yang berbeda. Ayam potong yang sudah mati sebanyak 65 ayam potong. Oke. 65 ekor. Untuk ayam kampungnya, ayam kampung AK itu sebanyak 45 ekor yang mati ya. Ini kakak akan kasih tanda di sini yang mati. Oke, untuk selanjutnya yang pertama, soal yang pertama, yang A, berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Bagaimana nih caranya untuk mencari berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Caranya, ayam potong yang masih hidup dikurangi dengan ayam potong yang sudah mati. Ya, ayam potong yang masih hidup, yang hidup itu totalnya adalah 650 ekor dikurangi dengan 65 ekor. Berapa adik-adik jawabannya? Jawabannya sebanyak 585 ekor. Oke. Untuk yang nomor B, kakak kasih warna yang berbeda. Untuk yang nomor B, berapakah selisih? Selisih ingat ya, selisih kata kuncinya adalah dikurang. Oke. Kata kuncinya dikurang, berapa banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Tinggal kita hitung, ayam potong dikurangi dengan ayam kampung yang sudah mati. Ayam potong dan ayam kampung yang sudah mati ada berapa ekor? Ayam potongnya ada 65 ekor. Dikurangin 45 ekor, jadi totalnya adalah sebanyak 20 ekor. Oke, untuk nomor yang selanjutnya, diketahui sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan air laut dengan cara penjumlahan bilangan bulat. Oke, kakak tulis ya. Mula-mula menyelam sejauh 120 meter di bawah permukaan air laut. Kakak gambarkan dulu, ini air lautnya saya kira seperti ini. Kita anggap ini posisi kapal selamnya berada 120 meter di bawah permukaan air laut ya. Maka akan kasih penanda sini.
ini sebanyak 120 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal tersebut bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Oke, sejauh 60 meter dan kemudian bergerak kembali. Kapalnya itu bergerak lagi ke bawah sejauh 60 meter. Nah, bagaimana nih? Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan air laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini bagaimana nih adik-adik? Caranya kita jumlahkan dari permukaan air laut sampai ke posisi kapal selam yang paling bawah, maka kita jumlahkan jaraknya ya. Yang pertama itu adalah sebanyak 120 meter, lalu dia menyelam kembali ditambah dengan 60 meter. Totalnya adalah 180 meter dari permukaan air laut. Oke, untuk nomor selanjutnya ada 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ya, dalam akuarium. Ikan yang besar itu di 15 cm berada di bawah permukaan air. Kita akan gambar dulu permukaan airnya ya. Untuk ikan yang besar 15 cm, untuk ikan yang kecil jaraknya 9 cm di bawah permukaan air. Berapakah perbedaan? Nah, ini kata kuncinya. Perbedaan itu adalah berarti pakai positif atau pakai negatif, adik-adik? Iya, pakai negatif atau dikurangi ya. Perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air. Oke, kita tulis dulu jaraknya ya. Untuk yang pertama, ikan yang besar itu berada di 15 cm. 15 cm dari permukaan air. 15 cm. Sedangkan untuk ikan yang kecil, dia mempunyai jarak sejauh 9 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air. Jarak kedua ekor ikan ya, berarti ikan yang besar kita kurangkan dengan yang ikan yang kecil ya. Berarti jaraknya adalah yang besar dikurangi yang kecil. 15 cm itu dikurangi dengan 9 cm sama dengan berapakah jaraknya? 6 cm dari permukaan air. Oke. Oke, untuk nomor selanjutnya, suhu udara di puncak Jayawijaya pada saat siang hari adalah minus 7 derajat Celcius. Oke, kita kasih tanda dulu. Menjelang malam, suhunya turun 2 derajat setiap jamnya. Berapa derajat suhu udara di puncak Jayawijaya setelah 7 jam? Nah, soal ini seringkali kita temui ya adik-adik. Nah, kita tandain dulu ya. Kita kasih ini. Untuk suhu udara pada siang hari, kita tulis min 7 derajat Celcius. Menjelang malam, suhunya turun 2 derajat setiap jam. Berapa lama? Selama 7 jam. 7 jam berarti dikalikan dengan 2 derajat Celcius sama dengan 14 derajat Celcius. Nah, ada kata kunci yang lainnya. Kata kunci yang lainnya adalah turun. Artinya turun berarti dia menggunakan tanda kurang atau minus ya. Kita jumlahkan ya. Berarti jawabannya adalah min 7 turun selama 7 jam. Turun 2 derajat berarti dikurang dengan 14 sama dengan minus 7
dikurangin dengan 14. Ingat, dalam pembelajaran sebelumnya, untuk kedua bilangan yang mempunyai tanda yang sama, berarti bilangan tersebut akan dijumlahkan. 7 dikurangi 14 sama dengan 21. Kita kasih tanda negatif di sini. Jadi, suhu udara di puncak GUG setelah 7 jam adalah minus 21 derajat Celcius. Oke, untuk nomor selanjutnya, diketahui suhu terendah di Italia yang pernah tercatat. Kita tulis dulu Italia ya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya Italia yang pernah tercatat sekitar min 4 derajat Celcius. Nah, untuk suhu terendah di Swedia lebih rendah. Nah, ini ada kata kuncinya lagi. Lebih rendah berarti dia dikurang. Kita kasih tanda negatif dulu. Dari Italia. Kalau di Australia suhu terendahnya lebih tinggi. Lebih tinggi berarti dia ditambah dari Italia. Tentukan selisih, kata kuncinya selisih suhu terendah di Swedia dan di Australia. Berarti kalau selisih kita kurangkan. Oke, kita masuk dalam soal. Kita tulis dulu suhu terendah di Swedia. Swedia itu lebih rendah 4 derajat dari Italia. Italia berapa? Min 4, betul. Dikurangin dengan 4. Min 4 kita kurangkan dengan 4. Kenapa kita kurangkan? Karena dia lebih rendah dibandingkan dari Italia. Italia kan min 4 derajat Celcius. Berarti suhu di Swedia suhunya mencapai min 8 derajat Celcius. Oke. Untuk suhu di Australia, suhu terendahnya, kita tulis dulu Australia. Australia itu lebih tinggi 13 derajat Celcius dari Italia. 13 ya. Berarti dia lebih tinggi, berarti ditambah. Kita tulis dulu Italinya. Italinya adalah min 4 ditambah dengan 13. Oke, berapa adik-adik? Min 4 tambah 13. Ingat ya, beda tanda bilangan. Berarti kita kurangkan ya. 13 dikurangi 4 sama dengan 9 derajat Celcius. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan selisih suhu terendah di Swedia dan di Australia. Berarti antara dua ini ya, Swedia dan Australia. Selisih dulu ya. Selisih berarti kita tulis dulu Swedianya berapa? Min. Ini selisih, kita tulis selisih di Swedia adalah min 8 derajat Celcius dikurangin dengan Australia 9 derajat Celcius. Jadi ingat, dia mempunyai tanda bilangan yang sama, negatif 8 dikurangin 9, berarti kedua bilangan tersebut kita jumlahkan. Negatif 17 derajat Celcius. Oke. Oke, untuk nomor selanjutnya, kakak punya tugas nih buat kalian. Siapa yang bisa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kakak bacakan dulu soalnya. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Oke, kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekian dulu video dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih.